Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang di Meja Kardus bersama saya Ayu Warna Fauziah. Terima kasih sudah klik video ini, semoga kalian suka. Langsung saja kita ke dalam film. Pertama kali kita melihat air terjun yang sangat indah, di mana ada dua orang wanita dan salah satunya bernama Sela. Di sini kita juga melihat ada beberapa kawanan domba. Sela tinggal bersama keluarganya di tengah hutan, bersama saudari perempuannya dan para istri. Mereka hidup secara mandiri dan sederhana, serta saling membantu satu sama lain. Tiba-tiba ada seorang pria memperhatikannya dari sela-sela pohon. Sela pun menyadari hal itu. Ternyata pria itu adalah ayahnya yang bernama Shepherd. Sela yang tinggal bersama ke-8 ibunya dan 7 saudari perempuannya, di mana mereka semua diajarkan sejak kecil hanya memuja ayahnya saja, serta melayani sepanjang hidupnya. Semakin besarnya Sela, tiba-tiba ia merasakan ada hal yang aneh pada ayahnya. Ini adalah waktunya mereka semua mendengarkan khotbah dari pemimpin mereka, yang tak lain adalah ayahnya sendiri. Berusaha menjelaskan semua yang dilakukannya pada mereka adalah rahmatnya, dan mereka akan aman bersamanya, serta mau memperistrikan mereka semua sehingga bisa memiliki anak. Di sini kita melihat Sela sedang berjalan berdua dengan ayahnya, di mana ayahnya berusaha menggoda dirinya. Namun Sela tak menyadari akan hal itu. Sela hanya bertanya tentang ibunya. Namun sayangnya ayahnya tidak bisa menjawab dan lebih memilih untuk pergi meninggalkan dirinya. Seketika Sela bertengkar dengan salah satu saudarinya karena mendengar perkataan dari istri baru sang ayah yang bernama Eloise, di mana Eloise merasa bahagia saat Shepherd memeluk dan memuji dirinya saat mereka bermesraan. Sela yang merasa aneh dengan kata-kata Eloise membuat saudarinya marah dan akan melaporkan ke ayah mereka. Sela pun dihukum atas kelakuannya, yaitu membawa sisa makanan ke pondok lain, di mana pondok itu yang berisikan wanita-wanita yang berusaha menentang ayahnya, di mana salah satu wanita itu bernama Sarah. Dulu Sarah adalah salah satu istri ayahnya, lalu dibuang karena Sarah berusaha menentang Shepherd. Sarah bercerita dahulunya ia adalah sahabat dari sang ibu. Sarah yang berpenampilan buruk membuat Sela tidak mempercayai apa yang dikatakannya, serta membenci dirinya. Sampai akhirnya Sarah mengatakan kepada Sela kalau Sela akan terus mempercayai semua perkataan Shepherd. Sampai akhirnya Sela datang bulan. Maka Sela akan melihat seperti apa sebenarnya perbuatan ayahnya itu. Maka Sela harus mempersiapkan dirinya untuk melayani ayahnya sendiri. Malam pun datang, di mana para anak bersiap untuk tidur. Ada seorang gadis kecil meminta salah satu dari mereka agar mau bercerita. Tapi mereka tidak boleh melakukan itu, karena hanya sang pengembala yang boleh bercerita, dan itu adalah ayah mereka. Sela yang terjaga di malam hari melihat ada hal aneh di dalam gubuk yang ditutupi sela-sela pohon, dan ternyata itu adalah ayahnya bersama seorang wanita yang ia masukkan jarinya ke dalam mulut wanita tersebut. Di sisi lain, kita melihat Shepherd sedang dimandikan oleh para istri dan membicarakan bahwa domba-domba baru akan segera lahir, yang tak lain adalah
anak-anaknya yang sudah dewasa dan harus siap untuk menjadi istrinya kelak. Sheila yang dimandikan oleh para istri menjelaskan kalau dia akan mendapatkan tanggung jawab yang besar, meskipun ia masih terlalu muda. Sheila dilarang bercerita buruk kepada adik-adiknya setelah ia siap melayani sang ayah dan siap untuk melahirkan. Sheila bertugas menjaga kawanan domba. Entah apa yang dipikirkannya. Semua itu membuatnya bingung hingga ia tertidur. Sheila akhirnya terbangun dari tidurnya, melihat kalau dia telah mengeluarkan darah dari kemaluannya, membuatnya ketakutan dan semakin bingung. Ditambah lagi, Sheila melihat induk domba yang baru saja melahirkan. Seketika itu, Sheila langsung membunuh anak domba tersebut dengan membabi buta. Sheila yang kembali diketahui oleh para istri segera memanggil Shepherd untuk diadili. Sheila yang berbohong akhirnya membuat ayahnya percaya dan membuat dirinya semakin merasa bersalah. Ketakutan Sheila tak kunjung berakhir karena darah yang terus keluar dari kemaluannya, sehingga membuat dirinya sulit untuk tidur karena tak ada satupun yang mau menjelaskan padanya, sampai ia mau melayani Shepherd, yaitu ayahnya sendiri. Sheila yang gelisah karena sudah berbohong, membuat saudarinya pun ikut terbangun karena sudah mengatakan kalau anak domba itu dimakan oleh anjing liar saat ia tertidur. Padahal Sheila sudah membunuhnya. Diam-diam ayahnya memperhatikan Sheila, di mana ada seekor induk domba di hadapannya, seolah-olah marah akan Sheila karena sudah membunuh anaknya. Seorang polisi menjumpai ayahnya di tengah malam, sehingga membuat Sheila terbangun dan melihat mereka berdua, di mana polisi itu meminta ayahnya untuk segera pergi dari hutan itu. Ayahnya pun menyadari kalau anaknya Sheila sedang memperhatikannya. Ayahnya mulai merasa kalau Sheila akan menjadi ancaman buat adik-adiknya kelak. Pagi harinya mereka semua berkumpul, di mana Shepherd meminta agar mereka semua mau ikut dengannya, pergi meninggalkan gubuk mereka dan mencari rumah yang baru. Shepherd menakut-nakuti mereka, berpura-pura pingsan agar mereka mau ikut pergi bersama. Ini semua adalah drama besar yang dilakukan ayahnya agar wanita-wanita itu bisa tetap tinggal bersamanya. Sheila merasakan ada hal yang berbeda, namun ia tidak tahu apa itu. Lagi-lagi, ayahnya memperhatikannya diam-diam dari jauh, lalu menghampirinya, di mana Sheila merasa berat untuk meninggalkan rumahnya. Akhirnya mereka bergegas dan pergi melakukan perjalanan untuk mencari rumah baru mereka, yang entah ada di mana. Hari pun mulai larut, hingga malam pun tiba. Mereka membuat tenda untuk beristirahat sejenak. Tiba-tiba, Sheila terbangun dari tidurnya karena bermimpi. Ia sudah mendapatkan datang bulan. Seolah-olah mimpi itu memiliki arti untuk hidupnya. Melihat ada beberapa wanita berada di dalam air, dan terlihat para wanita itu seperti tenggelam. Lalu melihat ayahnya sambil menggendong anak domba yang dibunuhnya. Keesokan harinya, mereka kembali melakukan perjalanan sampai menemukan sebuah rumah yang sudah tidak berpenghuni. Akhirnya,
Untuk pertama kalinya, mereka bisa melihat wajah mereka di dalam cermin, di mana mereka merasa ada hal yang baru di rumah itu. Namun, Shepherd melarang mereka tetap tinggal di rumah itu karena ia merasa rumah itu akan menjadi ancaman baginya. Ia takut kalau para wanita itu sadar kalau dunia luar jauh lebih indah dan akan meninggalkannya. Shepherd pun meminta mereka keluar dari rumah itu dan lebih memilih membuat tenda di luar saja. Lagi-lagi ayahnya meniduri salah satu istrinya dan Sheila melihat semua itu. Sheila yang memperhatikan mereka lebih memilih untuk masuk kembali ke dalam rumah untuk melihat sebuah lukisan di mana lukisan itu seolah-olah berbicara kepadanya. Lalu tiba-tiba seorang wanita datang entah dari mana. Wanita itu berusaha menyampaikan sesuatu kepada Sheila, di mana ia terlihat sedih, namun tetap untuk tersenyum dan menunjukkan bekas cekikan di lehernya. Sheila pun merasa bingung, tertekan, serta takut. Perasaan itu semuanya bercampur aduk. Salah satu saudari perempuannya teriak karena ketakutan melihat Sheila yang mengeluarkan darah dari kemaluannya. Mereka kembali melakukan perjalanan, namun terhenti karena cuaca yang buruk, sehingga memaksa mereka membuat tenda kembali dan berteduh di dalamnya. Sheila yang lebih memilih bersama Sarah untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada dirinya dan mencari tahu penyebab kematian ibunya. Kalau ibunya meninggal setelah beberapa hari melahirkan dirinya, ibunya sakit dan meninggal karena ayahnya tidak mau membawanya ke dokter. Namun, Sheila tetap saja tidak mempercayai perkataan Sarah, sehingga Sarah mengatakan kalau ayahnya memang seperti malaikat pada awalnya saja. Lalu ia akan berubah setelah ia berhasil meniduri para wanita untuk memenuhi hasratnya. Sheila tetap tidak percaya karena sampai saat ini Sheila belum mendapatkan rahmatnya, yang tak lain adalah memuaskan nafsu ayahnya. Di sisi lain, di mana istri yang lebih tua merasa cemburu karena Shepherd lebih memilih memeluk wanita yang lebih muda dari mereka, sehingga mereka pun melakukan pertengkaran kecil. Sayangnya, Shepherd tidak memperdulikan hal itu. Mereka pun melakukan perjalanan kembali. Namun, tiba-tiba ada sebuah mobil yang melintas. Sheila seketika berhenti memandangi mobil itu dan berhayal kalau dia ada dalam sebuah mobil di mana ada ibunya dan Sarah di dalamnya, serta melihat orang-orang melakukan perjalanan yang sama halnya ia lakukan selama ini dan berusaha memanggil orang itu. Ia yang merasa sedih, tanpa terasa ia pun menangis karena semua itu hanya harapan yang kosong. Di tengah kobaran api unggun, di malam hari, Shepherd memandang tajam istri yang tengah hamil, yang bernama Adriel, seolah-olah Adriel sedang berbicara dalam diamnya, menyampaikan kalau Sheila juga sebentar lagi akan merasakan hal yang sama seperti dirinya. Sheila yang menyadari kalau dia sedang diperhatikan membalas dengan tatapan yang penuh kebencian. Setelah semua kenyataan yang ia dengar dari Sarah tentang ibunya, Sheila yang ketakutan mendatangi Sarah kembali, berusaha
kalau dia akan mendapatkan perlindungan. Sayangnya, Sarah tidak dapat membantu karena Shepherd tahu kapan waktunya Sheila berhenti datang bulan. Tiba-tiba, Sarah muncul dalam khayalannya, berada di dalam tenda di mana Sheila berusaha untuk beristirahat. Lalu, lagi-lagi ayahnya memasukkan jarinya ke dalam mulut Sarah, meminta agar Sarah tetap diam ketika ayahnya sedang menikmati tubuhnya. Pagi harinya tiba, saatnya mereka melakukan perjalanan kembali. Namun tiba-tiba Adriel yang tengah hamil besar merasakan kesakitan karena terlalu lelah berjalan, sehingga mereka memaksa Adriel untuk segera melahirkan anaknya, meskipun Adriel belum siap untuk melakukannya. Dengan terpaksa, Adriel harus melahirkan di tengah hutan tanpa atap dan alas. Akhirnya anaknya lahir, namun tidak dengan Adriel. Lily, sang anak yang terus saja memeluk ibunya, membuat Shepherd marah karena ibunya harus segera dikremasi. Sheila meminta agar Sarah juga mau ikut kembali melakukan perjalanan. Namun, Sarah menolak. Sheila terkejut karena bayi itu masih hidup. Shepherd telah berbohong kalau bayi yang dilahirkan Adriel cacat dan sudah meninggal. Ternyata Shepherd tidak mau ada laki-laki lain hidup bersamanya, meskipun itu anaknya sendiri. Ia lebih memilih membuang anaknya. Sheila yang sadar akan kekejaman ayahnya berusaha melindungi saudarinya dan berusaha agar saudari yang lain juga sadar akan kekejaman ayahnya. Mereka pun melakukan perjalanan kembali yang dipimpin oleh ayahnya. Para wanita yang kelelahan menghentikan perjalanan. Namun tiba-tiba Tamar, saudari Sheila, mengatakan kalau ia melihat sesuatu, berharap kalau mereka semua akan pergi ke tempat itu. Tapi Shepherd tiba-tiba marah, merasa tersinggung akan perkataan Tamar. Seolah-olah ia merasa kalau Tamar yang akan memimpin mereka. Shepherd yang marah langsung menghajar Tamar di depan para wanita lain. Mereka semua terkejut atas perlakuan Shepherd. Sheila yang semakin membencinya berusaha mengambil kesempatan itu untuk menyadarkan semua betapa kejamnya ayahnya Shepherd. Mereka yang melakukan perjalanan kembali akhirnya menemukan sebuah danau, dan Shepherd memutuskan untuk tetap tinggal di sana. Shepherd yang menenggelamkan Sheila dan kedua saudarinya sebagai tanda melakukan ritual kesucian yang dianggapnya itu benar, sebelum para gadis itu mendapatkan rahmatnya, yang tak lain adalah mau melayaninya dan memperistri mereka semua, di mana ayahnya berusaha menenggelamkannya. Seketika melihat mimpi buruknya akan segera terjadi. Sheila yang kini sudah memakai gaun merah dan siap menjadi istri ayahnya sendiri. Sheila merasa ada yang aneh karena waktu makan malam para istri yang lebih tua tidak ikut makan. Mereka semua berpuasa. Shepherd berkata kalau besok mereka semua, para istri tua, terlahir kembali. Mereka pun harus melakukan itu. Tiba-tiba ada seseorang di luar tenda dan memanggil namanya. Ternyata itu adalah ayahnya. Tamar juga terbangun, menyadari hal itu.
dan berusaha mencegah Sheila untuk pergi. Sheila memberanikan diri untuk keluar, di mana ayahnya sudah menunggunya. Sheila akhirnya masuk ke dalam tenda di mana ada ayahnya di dalam sana. Ayahnya masih saja tetap menggodanya, berusaha menikmati tubuh anaknya sendiri. Sheila hanya diam karena tak tahu harus berbuat apa. Ayahnya yang memegang tangan Sheila, sehingga Sheila membalas kembali dengan menggenggam tangan ayahnya sangat kuat karena marah dan kecewa. Sheila akhirnya merasakan secara langsung kekejaman ayahnya. Ia yang merasa sudah tidak suci lagi memutuskan untuk melawan Shepherd, yaitu ayahnya sendiri. Akhirnya Sheila mulai bicara di depan saudarinya, meminta agar mereka semua mau mendengarkannya. Sampai akhirnya di pagi hari, semua orang menyadari kalau para istri tua sudah menghilang. Namun, mereka hanya menemukan Shepherd di sana bersama baju para istri, yang tak lain adalah ibu mereka. Shepherd berkata kalau para ibu sudah menemukan jalan pulang dan memberi kehidupan abadi, agar para gadis yang tak lain adalah anaknya sendiri bisa menjadi pengganti para istri dan siap melayaninya. Namun Sheila menyadari kalau para istri sebenarnya sudah meninggal karena dibunuh oleh ayahnya. Sheila langsung menentang ayahnya, sehingga membuat ayahnya marah karena Sheila sudah berani menentangnya. Sheila yang sudah bosan dengan semua ini menampar kembali ayahnya, serta mengambil batu besar untuk membalas perbuatan sang ayah. Dan mereka semua pun ikut menyerang Shepherd. Akhirnya Shepherd juga menemui ajalnya, terikat ke batang pohon. Seolah-olah ia tersalib dengan kepala yang di atasnya ada tanduk domba. Akhirnya mayat para istri pun mengambang di atas permukaan air yang ditemukan oleh seorang polisi. Dan film pun berakhir. Semoga kita dapat mengambil pesan-pesan apa saja yang disampaikan film The Other Lamb sebagai pembelajaran hidup. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga kita semua dilindungi serta diberi kesehatan selalu. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.